Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham ya untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 27 Februari 2024 ya di hari Selasa. Nah, seperti biasa jadikan ini sebagai watchlist ya dan teman-teman lihat dulu respon marketnya. Kalau di respon menarik diikuti kenaikan baru teman-teman cari momentum entry. Dan ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ini ya saham yang saya rekomendasikan untuk scalping ini biasanya saya nggak hold ya teman-teman. Jadi ini selalu saya buat di depan ya setiap kali mau saya buat video karena ada beberapa teman yang kemarin sangkut di saham gitu terus nanya ini masih oke nggak gitu ya. Saya gimana juga bilangnya ya, takutnya kalau saya bilang masih oke tahu-tahu sahamnya makin turun, terus kalau saya bilang udah nggak oke tahu-tahu sahamnya naik, kan saya jadi serba salah ya. Jadi biasanya untuk scalping saham tuh hanya saham-saham yang punya volatilitas tinggi gitu ya. Dan ya kalau untuk scalping ya saya scalping gitu ya, nggak swing, nggak saya hold gitu. Jadi ya makanya saya harap teman-teman paham dengan resiko dan trading plan teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tanggal 27 ya. Wah, ini tanggalnya salah lagi kayak kemarin ya. Nah, ini 27 ya, nanti saya benerin, ada Akro, VKTR, PTPS, SMLE dan juga IPO saham Visi ya yang akan listing besok gitu ya, listing besok. Oke. Pembahasannya Akro udah jelas ya, hari ini dia akumulasi cukup besar dari AG ya, akumulasi cukup besar dari AG, dia naik 20%. Nah, kalau udah seperti ini biasanya enak nih, market open dia agak ngegas gitu ya. Dan kalau hari ini sih dia pergerakannya market open dia nggak ngegas sih teman-teman, tapi makanya asumsi saya saham Akro ini menarik untuk dipantau-pantau ya. Dan buat teman-teman nih sebenarnya saham Akro ini sempat saya pantau ya untuk jadi salah satu watchlist saham swing saya gitu ya. Tapi ya dia belum masuk area, waktu itu belum masuk confirm area buy saya lagi dan terlewat, dan dia sekarang udah naik malah ya. Dan kalau udah kayak gini saya sih nggak mau ngejar teman-temannya, karena apalagi dia punya history ada turun-turun begini ya, 4%, 8% gitu ya, 6%. Ya sebenarnya kalau dapat di bawah lagi sih udah oke ya. Udah oke. Seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau udah kayak gini sahamnya saya hanya manfaatin untuk scalping pendek aja. Dan ya kayak contoh hari ini dia naik 20%, kalau kita dapat 3-4% gitu atau 2% aja. Tapi entry-nya misalnya ini kan liquid ya, cukup liquid, 3,8 miliar transaksinya, ini kan cukup liquid. Let's say masuk 500 lot atau 1000 lot ini masih akan sangat terserap gitu ya. Selalu saya seperti itu teman-teman. Lanjutannya ada VKTR. VKTR ini hari ini naik 15%. Saham ini kemarin saya rekomendasikan juga ya. Dan berdasarkan data transaksi ini AK Foreign beli ya, dan secara data transaksi yang berdasarkan Stockbit ini ada small accumulation ya teman-teman. Dan menariknya nih yang kemarin saya info saham IMAS ya. Saham IMASnya hari ini malah koreksi 0,62%, tapi kalau dari data transaksinya oke gitu ya. Dari data transaksinya oke. Makanya kalau seandainya dapat beli-beli di bawah nih, masih bisa nih saham IMAS untuk swing pendek ya, untuk swing pendek, untuk trading pendek gitu ya. Jangan hold. Dan coba kalau seandainya saya sampaikan seperti itu, teman-teman biasakan untuk disiplin ya. Misalnya teman-teman beli terus sahamnya turun, ya udah langsung cut loss gitu ya. Jangan ya pokoknya mandiri lah gitu ya, karena ini secara histori pernah dia naik sampai 9%, besoknya ada koreksi 1%, dia langsung naik kencang ya. Apakah ini berulang? Ya balik lagi saya nggak tahu gitu ya. Saya hanya menganalisa, berasumsi dari hasil analisa. Dan VKTR sendiri ini naiknya udah berapa kali ya kencang nih. Ini kalau asumsi saya ini ada resiko juga kena semprit nih sama wasit ya teman-teman. Jadi ya untuk kalau saya pribadi trading pendek ya, saya nggak hold gitu. Nah, teman-teman tentuin aja sendiri. Nah, yang ketiga dan keempat ini ada PTPS sama SMLE. Sama itu data transaksinya kurang oke. Data transaksinya kurang oke tuh apakah beneran bisa dijadiin watchlist gitu. Nah, ini yang perlu saya info ke teman-teman ya. Tanggal 25 teman-teman KI beli ini per satu hari ya teman-teman. KI beli 5 miliar. Nah, di tanggal 26 KI-nya net sell. Net sell-nya berapa? Net sell 3,8 miliar. Tapi si KI ini modelnya jual itu dia nggak guyur gitu ya. Dia nggak guyur. Dan ya mungkin saya sih nggak sempat ngehafalin detail ya si bid overnya seharian gitu, tapi pagi-pagi buat
trader yang trading di saham PTPS pagi-pagi ini pasti dapat cuan ya. Saya pribadi trading di saham ini tadi pagi dan dikasih cuan ya. Dan bisa jadi ini kalau seandainya dia naik sahamnya 17% tapi distribusi, ya ini si penjualnya sopan gitu ya, dia ngebiarin harganya naik. Tapi kalau dari jajaran kiri ini retail rata kiri nih, ini benar retail rata kiri, PD, XL, YP, XC. Nah apakah ini oke? Kalau untuk trading jangka pendek sekali lagi oke, karena udah 3 hari 4 hari saya perhatikan chart intradaynya ketika market open dia ngegas. Buat teman-teman yang pakai sekuritas lumayan oke, seperti sekuritas yang saya pakai ya Beki itu lumayan oke di market opening 900.900.10 gitu udah bisa dapat entry ya, ini bisa manfaatin tuh di sini. Dan menurut saya menarik, jangan di hold lama ya ini karena naiknya juga udah kenceng nih. Biasanya yang kayak gini ada resiko juga kena semprit nih ya sama wasit nih. Teman-teman lihat nih PTPS setelah dia turun dia membentuk apa nih chartnya nih. Nah tuh. Ada potensi dia kena semprot wasit. Oke, dan satu lagi SMLE. SMLE juga sama, market opening dia ngegas, tapi kalau dari data transaksinya kurang begitu oke. Kalau jajaran kirinya sih sebenarnya ini mostly bukan retail juga nih. Saya nggak yakin YB, ZP, CP ini retail dan XL-nya ini dia sendirian di sini. Asumsi saya ini bukan retail ya. Ya asumsi saya ini bukan retail, dan kalau ngelihat volumenya juga yang lumayan besar ya si SMLE ini ada potensi crossing barang gitu, tapi ini harus dianalisa lagi lebih mendalam gitu ya, karena partisipasi retailnya menurut saya kecil ya broker yang biasa dipakai retail. Tapi nah dengan data transaksi yang didistribusin dia masih naik ya, teman-teman lihat aja market opening. Untuk PTPS sama SMLE saya mau informasikan bahwa ketika market opening lihat respon marketnya ya, kalau nggak naik apalagi turun nggak usah entry ya. Kalau dia naik bisa manfaatin curi-curi cuan curi-curi cuan cepet, sekali lagi curi-curi cuan cepet di saham itu bisa gitu ya. Nah saham Ali juga ini menurut saya masih oke, tapi ini nggak bakal dikasih kesempatan kalau chartnya kayak gini ya, artinya dia open langsung gap up gitu, terus malah ya trading di saham Ali malah lebih beresiko nih. Dan ini distribusi ya. Sama mungkin saya mau info juga nih, ada teman-teman yang kemarin komen ya tadi komen, dia bilang saya sangkut di saham HYGN gitu, dan sangkutnya itu lumayan dalam 16%. Kalau teman-teman nonton video saya yang terakhir, coba cepetin aja sekitar 3 menit atau 5 menit sebelum videonya habis gitu ya, saya sempat ada bahas saham HYGN. Jadi saya bilang nih di range area 19 sampai 21-an nih saya udah ngeliat saham ini menarik untuk swing pendek, tapi saya lupa info dan dia langsung naik 10%. Dan setelah dia naik 10% ini langsung di hari ini ya ada guyuran deras. Yang guyur siapa? Yang guyur HD. HD itu siapa? HD adalah underwriternya. Nah, terus kalau kayak gini udah nggak oke dong. Ya ini saya nggak bisa bilang nggak oke karena HD ini masih punya barang lumayan banyak gitu ya. Ini belum selesai mainnya gitu teman-teman. Tapi apakah untuk swing ini masih menarik? Kalau saya pribadi sudah enggak gitu, sudah enggak. Ya kenapa sudah enggak? Ini ada di sini asumsi saya udah banyak broker warna-warni yang jadi jajaran buyer gitu ya. Si HD kalau mau kerek lagi harganya naik ya dia butuh bensin. Ya kalau misalnya dia mau reakumulasi terus mau naikin lagi ya pasti dia carinya di harga yang lebih murah gitu ya. Ya mungkin akan ya ini balik lagi ya. Balik lagi analisanya saya gitu ya, analisanya saya sangat bisa salah gitu. Ya, tapi semua bisa aja terjadi gitu ya berdasarkan data ini. Terus ya kalau misalnya kayak gini gimana dia naik atau turun, kan ini saya susah ya nebaknya. Jadi saya asumsikan ya ini nggak begitu menarik, cari aja yang berpotensi naik yang mana, kayak gini ya kan. Simple ya teman-teman cara berpikirnya kalau saya ya gitu ya. Jadi kalau kita bingung analisanya ya nggak usah gitu, nggak usah difokusin. Satu lagi ada saham visi ini, by the way saham visi saya ikutan, saya punya dapat alokasi penjataan 120 lot. Jadi mungkin market opening perhatian saya akan ke visi ya, karena saya ikut 2 account nih teman-teman. Saya ikut 2 account ya, mudah-mudahan ARA. Kalau ARA kan itu nilainya sekitar 1 juta berapa tuh ya. Kalau misalnya ARA dua-duanya udah 700 ribuan tuh cuannya, ya udah kalau misalnya udah cuan dua-duanya bisa ke sell di ARA misalnya nggak kunci gitu atau deket-deket ARA udah cuan 700 ribuan, ya udah saya tutup OLT gitu, nggak pusing nih. Terus saham ini udah saya nggak usah pantau lagi karena memang ada kesibukan lain gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi di tanggal 27 ada Akro, VKTR, PTPS, SMLE dan juga IPO Visi ya, jadi dipantau juga nih, bisa jadi dia volatil. Dan ya kalau misalnya dia volatil bisa kita manfaatkan untuk cari cuan seperti itu. Ya, mungkin itu aja kalau
dari saya. Kalau ada dari teman-teman yang punya saham menarik lain, boleh ya sharing di kolom komentar teman-teman. Dan by the way, saya juga bisa salah, jadi saya hanya melakukan analisa dari point of view-nya saya gitu ya. Dan ya bersyukur masih ada 2-3 saham yang biasanya saya analisa dan naik kenceng gitu. Anggap aja kebetulan sambil saya ngelatih analisa saya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman sudah menonton, salam cuan, thank you.